Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Jangan pernah meremehkan orang sabar yang udah kehilangan segalanya ya. Soalnya nggak jarang loh dari mereka yang sampai niat ngabisin waktu berbulan-bulan dan juga uang miliaran rupiah hanya untuk balas dendam. Mau tau nggak ada kisah balas dendam tergila apa aja hari ini? Hai aku Jenny, kita bahas. Patung jari tengah. Diselingkuhin istri, pria ini tuh balas dendam dengan bikin patung jari tengah raksasa seharga ratusan juta. Tahun 2013, ada bos klub malam bernama Ellen Markovits yang ditinggal istrinya selingkuh ya teman-teman. Nah, sakit hati, Ellen tuh kemudian beli rumah tepat di sebelah rumah baru mantan istrinya. Nggak cuma itu, dia bikin patung jari tengah setinggi hampir 4 meter dari perunggu yang diarahkan langsung ke rumah mantannya. Biar makin nyari gara-gara, patung itu dikasih lampu sorot biar kelihatan 24 jam non-stop dong. Ya sih ngelesnya kalau ini tuh murni kebetulan, tapi jangan macem-macem ya, karena Ellen emang bukan orang biasa. Dia tuh udah pernah selamat dari incaran pembunuh bayaran mafia, 2 kali ditembak peluru tajam, dan di tahun 2004 ketahuan nih kalau dia tuh ternyata adalah agen rahasia polisi federal selama puluhan tahun. Pantes aja ya nyalinya tuh segede ini untuk teror tetangganya sendiri kan? Buku doa bongkar perselingkuhan. Ini sih bisa dibilang balas dendam paling brutal ke mertua toksik ya. Seorang istri bernama Scaredy, suaminya tuh meninggal, tapi dia tuh nggak sedih karena suaminya itu ternyata tukang selingkuh sampai punya anak dari pelakor. Apesnya, mantan mertuanya yang sok suci malah playing victim. Mereka tuh fitnah Scaredy di Facebook dan juga menyembunyikan fakta perselingkuhan anaknya karena takut didepak dari gereja. Nah, nggak terima anaknya dilabrak, Scaredy langsung main rapi lah. Dia ngumpulin tuh semua bukti chat mesum suaminya dan chat jahat mertuanya. Bukti-bukti itu lalu diprint pakai kertas mahal, terus dijilid persis mirip buku nyanyian gereja. Hari Minggu, Scaredy nyelipin buku-buku itu di bangku gereja. Begitu jemaat buka buku untuk nyanyi, mereka tuh semua jantungan karena melihat bukti aib si mertua yang selama ini sok suci ya. Mertua toksik ini pun langsung dipermalukan dan berujung diusir dari komunitas gereja selamanya. Cucu balas dendam. Maling duit nenek-nenek ini disiksa berjam-jam sampai mati sama cucu korbannya sendiri ya guys. Molly Anderson adalah penipu yang nguras habis tabungan panti jompo milik nenek berumur 78 tahun demi foya-foya. Waktu dilabrak sama cucu sang nenek, si Molly ini malah ketawa dan juga menghina nenek itu. Sakit hati melihat neneknya tuh nangis, cucunya ini nekat melacak Molly yang lagi sembunyi di kabin terpencil di Colorado. Begitu ketemu, cucunya tuh langsung menghajar kepala Molly, ngiket dia di basement dan ngasih siksaan yang paling brutal. Dia ngancurin tuh jari-jari Molly pakai palu, sembari maksa Molly nonton video neneknya yang lagi nangis. Belum puas, cucunya ini ngukir lambang dolar dan juga kata pencuri di tubuh Molly, sampai akhirnya penipu itu tewas kehabisan darah. Nah, biar nggak ketahuan, dia tuh membakar kabin itu beserta mayat si Molly ya guys. Tapi apes, polisi berhasil menemukan bukti tulang yang hancur karena disiksa, dan Camille pun akhirnya dijebloskan ke penjara. Ya, menurut kalian nih, aksi balas dendam Camille ini kelewatan atau emang pantes buat si penipu? Jadi yatim piatu. Rumahnya dibakar habis sama seorang pembuli, cewek ini balas dendam dengan cara bikin si pelaku jadi yatim piatu. Ini sih kalau bisa aku bilang adalah balas dendam paling psikopat ya guys. Paula yang capek dibully tiap hari, akhirnya meledak waktu rumahnya dibakar sampai rata sama tanah oleh seorang cowok yang bernama Bob. Tapi Paula tuh nggak main fisik, dia malah ngancurin keluarga Bob dari dalam. Caranya gila banget deh. Paula bikin puluhan bukti chat dan juga email palsu untuk memfitnah kalau bapaknya Bob tuh selingkuh ya. Bukti itu dikirim anonim ke ibunya Bob sampai ibunya berujung stres dan juga parno berat. Puncaknya, Paula tuh diem-diem ngefoto bapaknya Bob yang lagi jalan sama temen ceweknya dari angle yang bikin seolah-olah mereka tuh lagi selingkuh. Hasilnya tau nggak apa? Sang ibu langsung minta cerai dan juga ngusir suaminya. Bener-bener definisi manipulasi tingkat dewa ya guys. Bob yang awalnya niat sok jagoan bakar rumah, sekarang nih malah berakhir sebatang kara tanpa keluarga. Fotografer manipulatif. Hobi nyebar fitnah dan juga ngancurin pernikahan orang, fotografer ini tewas dilempar hidup-hidup ke dasar jurang. Cameron Doyle adalah fotografer manipulatif yang hobi ngedit foto kliennya untuk dijadikan bahan fitnah dan juga pemerasan. Salah satu korbannya, yaitu Jake, sampai ditinggal tunangannya yang lagi hamil gara-gara termakan foto editan Cameron dong.
Nah, setelah kehilangan segalanya, Jake tuh merencanakan balas dendamnya, guys. Waktu hari Valentine 2017, Jake tuh nguntit Cameron yang lagi asik foto-foto sendirian di pinggir tebing setinggi 300 kaki. Jake langsung ngelabrak Cameron pada saat itu. Sempat sih terjadi adu fisik sampai akhirnya Jake yang sudah kalap membanting dan juga mendorong Cameron sampai jatuh dari atas tebing. Dirinya pun tewas seketika dengan tulang hancur menghantam karang. Walaupun Jake akhirnya ditangkap, polisi malah menemukan kalau Cameron selama ini udah menghancurkan belasan pernikahan orang lain demi uang. Nah, menurut kamu, Jake ini pantas dihukum berat atau malah pantas disebut pahlawan? Tanaman isi serangga. Diselingkuhin dan juga peliharaannya tuh disiksa, cewek ini ubah rumah mantannya jadi sarang ribuan serangga yang menjijikan dong. Namanya Olivia dan kesabarannya habis ya waktu tahu pacarnya tuh selingkuh plus sering menyiksa 2 kucing kesayangannya. Daripada ngamuk-ngamuk, Olivia milih putus dan ngasih hadiah perpisahan berupa beberapa pot tanaman hias. Baik banget kan? Jelas enggak. Ternyata Olivia tuh udah nguburin ribuan larva lalat dan laba-laba di dalam tanah pot itu. Serangga-serangga ini cuma butuh hitungan hari buat menetas dan berkembang biak secara gila-gilaan. Beberapa minggu berlalu dan rencananya berhasil sempurna, guys. Rumah si mantan akhirnya berubah jadi neraka serangga sampai akhirnya dia trauma dan gak pernah berani nerima tamu lagi. Pembalasan ibu korban. Hukum gagal kasih keadilan. Ibu ini turun tangan sendiri nyabotase mobil si penabrak lari anaknya sampai tewas masuk jurang. Blake Trenton adalah anak konglomerat yang nabrak lari anak 6 tahun sampai tewas, tapi dirinya bisa bebas dari penjara gara-gara pengacara mahal. Nggak terima sama ketidakadilan ini, ibu korban yang bernama Trina ngerencanain balas dendam paling mematikan. Trina nekat belajar mekanik mobil mati-matian ya guys. Waktu Blake lagi asik mabuk di bar, Trina nyusup ke bawah mobil BMW miliknya dan motong kabel remnya secara diam-diam. Ya, waktu Blake nyetir pulang lewat jalan pegunungan yang berkelok, remnya tuh blong. Mobilnya kemudian nabrak pembatas dan juga langsung terjun bebas ke dasar jurang sedalam 150 kaki. Tubuh Blake pun hancur, lehernya tuh patah, dan dia terpaksa mati perlahan di tengah reruntuhan mobilnya sendiri. Teror iklan gratis. Cewek ini bikin iparnya tuh stres berat sampai pindah kota cuma modal kertas poster. Punya ipar yang halu dan juga toksik emang neraka sih guys. Jadi cewek ini tuh difitnah, dilaporkan ke polisi pakai tuduhan palsu, sampai diteror di tempat kerjanya yang bikin dia tuh kena skors. Pelakunya tau gak siapa? Saudara iparnya sendiri yang selalu nyalahin dia atas semua kesialan hidupnya mereka. Ya karena nggak mau main fisik, cewek ini nyerang mental mereka. Dia ngambil foto barang-barang yang lagi dijual si ipar di Facebook Marketplace, lalu bikin poster fisik bertuliskan barang gratis, ambil sekarang di rumah ini. Lengkap ya dengan alamat si pelaku. Poster itu disebar ke 7 kota berbeda. Hasilnya tahu nggak apa? Tiap hari rumah iparnya digeruduk puluhan orang asing yang gedor-gedor pintu nuntut barang gratis dong. Siksaan ini terjadi berulang kali setiap kali iparnya tuh posting barang baru. Ujung-ujungnya karena stres berat dan juga saling tuduh, pasangan toksik itu nggak tahan dan juga mutusin buat pindah kota. Balas dendam ke pelakor. Ketahuan tangisan anak korbannya, pelakor ini tewas dilempar hidup-hidup dari lantai 20 hotel mewah. Sabrina Lee adalah agen properti licik yang sukses merebut suami orang sekaligus nguras habis tabungan keluarga pria tersebut. Si istri sah, yaitu Kelly, benar-benar hancur melihat anak kembarnya nangis setiap malam nyariin ayahnya mereka. Nah, karena nggak tahan lagi, Kelly ngejebak Sabrina buat ketemuan di penthouse mewah lantai 20 di Miami ya guys. Waktu dilabrak, Sabrina tuh malah sombong, terus menghina Kelly, dan dengan kejinya malah ngetahuin penderitaan anak-anak Kelly. Kesabarannya habis dong, makanya Kelly langsung menghantam kepala Sabrina pakai botol champagne. Saat Sabrina lagi linglung, Kelly tuh nyeret pelakor itu ke ujung balkon. Nah, tanpa ampun, Kelly ngedorong tubuh Sabrina terjun bebas dari ketinggian 200 kaki sampai tewas menghantam aspal di bawahnya ya. Polisi awalnya ngira itu kasus bunuh diri biasa, sampai akhirnya bukti CCTV dan juga rekam jejaknya membongkar semua aksi balas dendam mematikan ini ya guys. Parfum isi air seni. Balas dendam pakai air kencing sendiri, pria ini malah kena apes karena disiram balik. Seorang pria bernama Jamar capek banget tuh karena terus-terusan dibully sama sahabat dan juga kakaknya. Tahu kalau si pembuli itu hobi pakai parfum, Jamar melakukan hal super jorok, di mana dia tuh kencing di dalam botol parfum dan juga ngasih itu sebagai hadiah ya guys. Si pembuli yang gak curiga langsung ngolesin parfum itu ke leher dan juga tangannya.
Jamar yang gak kuat nahan ketawa akhirnya ngaku kalau itu adalah air kencing. Ngamuk berat dong, makanya si pembuli tuh langsung nyiram sisa air kencing di botol itu ke sekujur tubuh si Jamar. Gagal dong balas dendamnya? Nggak juga. Jamar dengan santainya bilang dia tuh gak peduli dia disiram, karena toh itu air kencingnya sendiri. Yang penting misinya tuh bikin si pembuli ngolesin kencing ke badannya udah sukses besar. Bener-bener jalan pikiran yang absurd banget kan guys? Tukang renovasi. Sengaja nahan antrian di pom bensin buat ngobrol, si pria sombong ini kena karma karena bisnisnya tuh dikerjain habis-habisan. Jadi ada seorang cewek bernama Welsh yang dibuat kesel banget gara-gara cowok di depannya tuh nahan antrian pom bensin cuma untuk ngobrol dong. Waktu ditegur, cowok itu malah ketawa ngejek. Tapi Welsh cerdik ya guys, dia tuh nyatet nomor telepon bisnis yang nempel di mobil van cowoknya itu. Beberapa minggu kemudian, Welsh tuh nelpon dan pura-pura ngebuking jasa renovasi ke alamat rumah kosong. Waktu cowok itu datang dan juga kebingungan, Welsh tuh pura-pura batalin dengan alasan darurat lalu ngejadwalin ulang. Di jadwal kedua, Welsh tuh ngeghosting lagi. Waktu cowok itu nelpon sambil ngamuk-ngamuk karena merasa waktunya tuh kebuang, Welsh dengan santai nyindir, kesel kan nunggu lama? Sama kayak gue waktu nunggu di pom bensin gara-gara orang bodoh. Cowok itu pun langsung sadar dan maki-maki, tapi Welsh gak peduli. Dia ketawa puas dan juga langsung ngeblok nomornya. Ikan busuk. Kehilangan rumah gara-gara cerai, pria ini tuh nekat menyembunyikan ikan busuk di seluruh penjuru rumah untuk ngusir mantan istrinya. Di Swedia, ada seorang suami yang diusir dari rumahnya setelah mantan istrinya menang sidang hak milik ya guys. Nah, karena nggak terima, sebelum pergi nih, si suami nyelepin potongan ikan busuk di bawah lantai, ventilasi, dan juga stop kontak. Rumah itu langsung bau busuk parah lah. Mantan istrinya aja sampai mau gila, manggil cleaning service dan juga pest control, tapi sumber baunya tuh nggak pernah ketemu. Saking nggak tahannya nyium bau amis setiap hari, sang istri nyerah dan juga menjual rumah itu dengan harga yang super murah karena nggak ada yang mau beli. Dan plot twist paling gila terjadi ya guys, pembeli rumah itu ternyata adalah mantan suaminya sendiri. Begitu beli, si suami tuh tinggal bersihin ikan yang disembunyikan dan dia tuh berhasil dapetin rumahnya balik dengan harga diskon parah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.